namanya itu beasiswa riset umum Basnas 2022. Ada nih beasiswa untuk mahasiswa semester akhir itu kalau nggak salah dari D3, S1, S2 sampai S3. Jadi yang dipersiapkan itu proposal skripsi. Mereka ya paling lingkupnya zakat, infak, sedekah, wakaf kayak gitu. Ada tesnya gitu nggak sih kak? Terus kakak dapat keuntungan beasiswanya itu kira-kira apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Hima Action. Selamat datang teman-teman. Oke, jadi hari ini kita akan membahas dan mengulik informasi-informasi yang banyak banget dan yang pastinya makin seru abis pokoknya. Nah, teman-teman, di sini kita kebetulan ada bintang tamu. Tapi sebelum kita ketemu sama bintang tamu, mendingan ini dulu dong, kenal sama kitanya dulu dong. Oke, teman-teman. Nah, di sini aku Zulaika dan partner aku yang keren banget. Syaukat, hai. Ya. Di sini teman-teman, ini adalah podcast yang benar-benar menarik banget ya buat kalian untuk dengerin podcast ini sampai habis, karena di dalam podcast ini kita akan membahas tentang beasiswa, informasi-informasinya, gimana cara trik and triknya biar kita dapat beasiswa itu teman-teman. Oke, langsung aja. Syaukat? Ya benar. Dan di sini juga ada salah satu narasumber kami yang paling terkece, tertop, dan terhits banget. Yaitu Kak Zaki. Boleh perkenalkan diri dulu Kak Zaki? Halo, halo. Ya, nama saya Muhammad Zaki Fuadi, dipanggil Zaki. Eh, udah lulus kemarin tanggal 26 Mei baru lulus dari Ekonomi Syariah PTIK. Ya, Ah, gimana kabarnya sekarang kak? Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Kemarin sempat ngedrop sakit, alhamdulillah sekarang udah lumayan fit. Alhamdulillah. Kalau gitu. Sekarang Kak Zaki kesibukannya apa? Lagi ada kerja. Kita ada kontrak, saya diminta buat bantuin salah satu proyek dari NGO sampai akhir tahun sih insya Allah. Kak, oh ya mau nanya nih. Kan dengar-dengar informasinya kakak dapat beasiswa Basnas ya gitu. Sharing dong kak, gimana caranya kok bisa dapat beasiswa Basnas itu gitu? Kalau untuk beasiswa sebenarnya itu nggak tahu ya, tiba-tiba aja dapat informasi karena memang waktu itu saya kan follow akun Instagram lembaga beasiswa Basnas. Itu ya tiba-tiba aja ada postingan namanya itu beasiswa riset umum Basnas 2022. Jadi di sana itu di postingan itu disebutkan bahwa ada nih beasiswa untuk mahasiswa semester akhir itu kalau nggak salah dari D3, S1, S2 sampai S3 itu berkesempatan untuk dibiayai risetnya. Dalam artian tugas akhirnya, entah itu skripsi, entah itu tesis sama disertasi. Terus dapat info, kita tanya ke Kaprodi, tanya ke dekan, kira-kira bisa nggak? Karena posisinya waktu itu kan lagi belum sempro, setelah kompre kalau nggak salah waktu itu. Dan kata beliau-beliau, alhamdulillah bisa, disiapkan aja berkasnya, nanti kita bantu untuk administrasinya. Ya, kayak gitu sih kalau untuk sharing. Itu beasiswanya itu untuk berapa lama, Bang? Kalau beasiswa itu sebenarnya bukan dalam jangka waktu ya, karena kan untuk membiayai riset tugas akhir skripsi atau lainnya. Tapi jadi misal waktu itu kalau nggak salah dari bulan Oktober atau November itu baru pengumuman, itu ya maksimal itu kalau nggak salah sampai 1 tahun maksimal kalau yang S1 ya, maksimal hampir 1 tahun, sorry, September waktu itu batasnya. Jadi dimulai ketika pencairan dana, pokoknya harus dikumpulkan tugas akhirnya itu ke mereka maksimal itu September tahun ini, jadi hampir 1 tahun jangka waktunya. Kak, kalau beasiswa riset kayak gitu otomatis kan kakak lagi kebetulan lagi buat skripsi juga kan ya. Jadi dapat beasiswa itu kan kita ngeriset. Berarti beasiswa apa skripsi kakak itu ajuin buat beasiswa gitu. Karena kita buat skripsi itu kita dapat beasiswa gitu kak atau gimana? Jadi yang dipersiapkan itu proposal skripsi. Oh, Proposal skripsi. Jadi eh,
ketika kita mau waktu itu kan tiba-tiba kan emang kita tuh lagi nyiapin anak semester 7 itu emang lagi nyiapin proposal skripsi untuk sempro kan. Jadi kebetulan ya kita persiapkan proposal skripsi. Mereka itu mintanya bab 1 sampai 3 terus sama ada daftar pustakanya juga. Itu kita serahkan ke mereka. Jadi eh, mereka itu menilai berdasarkan proposal skripsi kita. Terus ada dari teknisnya itu ke ini sih ke ada tema-tema tertentu yang mereka terima. Apalagi kan ya namanya lembaga apa Basnas kan, Badan Amil Zakat Nasional. Otomatis kan mereka ya paling lingkupnya zakat, infak, sedekah, wakaf kayak gitu-gitu lah, ziswaf. Terus juga waktu itu sempat lucu karena ada yang komen di IG-nya ketika pengumuman, oh ternyata yang diterima itu yang terkait sama ziswaf. Dan pas ditanya sama adminnya emang eh, mau apa ngajuinnya waktu itu apa terkait teknik lingkungan waktu itu kan nggak nyambung. Jadi ya nggak apple to apple, maksudnya nggak beneficial buat Basnas sendiri kan. Jadi otomatis ya kalau memang mau mempersiapkan proposal skripsi terkait itu mau diajukan ya otomatis ngangkat topiknya ziswaf paling sih gitu. Berarti ini ya dari Basnasnya sendiri udah ada topiknya tersendiri gitu Kak untuk kita ngangkat. Udah ada Hmm. ada panduannya. Terus pas Kakak udah dapet nih beasiswa Basnas itu, ada tesnya gitu nggak sih Kak? Kalau seleksi itu nggak ada sih. Jadi sebenarnya seleksi berkas aja, seleksi berkas. eh, Berkas itu dari proposal skripsi, PowerPoint-nya, PPT proposal skripsi, terus juga ada ya dokumen-dokumen pribadi kayak KTP, buku tabungan, terus ada kartu keluarga, transkrip nilai, semuanya itu dipersiapkan. Terus kita kirimin. Kalau itu ya nanti udah seleksinya itu seleksi berkas aja. Nanti dinilai dari situ ketika pengumuman ada nanti kalau dibilang mah daftar ulang gitu. Daftar ulang. Terus nanti kita bikin akad akad beasiswa di situ. Dengan saksi itu dosen pembimbing. Waktu itu kebetulan dosen pembimbingnya Pak Andi Suandi, dekan. Terus kira-kira kalau beasiswa Basnas itu ada ini nggak sih Kak? Misalnya kalau LPDP kan ya, sempat waktu tuh pernah daftar juga LPDP. Cuman dari kampusnya itu nggak mendukung gitu untuk masuk terdaftar. Nama kampus itu terdaftar di LPDP itu. Nah, kira-kira kalau di Basnas ini nama kampus kita tuh terdaftar nggak sih Kak? Oke, kalau jadi gini, untuk beasiswa riset itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu beasiswa riset Prodi Mazawa, Manajemen Zakat dan Wakaf. Nah, itu PTIK nggak terdaftar, tapi yang terdaftar itu IIKI, itu masuk. Nah, terus yang kedua adalah beasiswa riset umum Basnas. Jadi dari perguruan tinggi manapun itu bisa daftar, asalkan ya sebenarnya itu bukan bukan apa ya. Jadi sesuai judulnya sih, maksudnya sesuai panduannya. Jadi kayak judulnya, walaupun dari misalkan dari UI gitu, dari UI Ekonomi Islam bisa masukin aja judul terkait ZISWAF itu bisa. Tapi kalau misalnya dari UI mungkin teknik geologi atau apa masukin ke situ, tapi nggak ada yang menyangkut tentang ZISWAF itu ya mungkin nggak bisa dipertimbangkan buat diterima gitu. Berarti dia harus benar-benar tentang zakat wakaf itu. Kemungkinan besar ya karena ruang lingkup pembahasan dari dari Basnas itu yang menyangkut itu. Nanya nih Kak, kira-kira berapa tahun sih Kak kalau misalnya kita dapat beasiswa itu? Ini jangkanya Ini aja sih, maksudnya sampai selesai. Jadi sampai selesai riset gitu. Berarti bukan misalnya kalau yang kayak lain gitu kan ada beasiswa Basnasnya banyak kan Kak, kayak untuk pendidikan gitu, itu misalnya pendidikan kita 3 tahun yaudah selesai 3 tahun gitu, atau seterusnya atau gimana gitu. Jadi beda ya dari beasiswa beasiswa yang mengcover biaya kuliah, tuition fee segala macam itu enggak. Jadi cukup di riset, misal ya kalau risetnya dari semester 7 sampai semester 8 ya udah berarti 6 bulan gitu kan misal, atau 1 tahun maksimal. Itu kan kayak kemarin diumumkan kalau nggak salah itu November atau Oktober, terus yang maksimal dikumpulkan tugas akhirnya itu ya September. Jadi ya nggak nyampe setahun sebenarnya. Jadi beda sama yang beasiswa yang di luar, maksudnya di luar beasiswa riset seperti umumnya gitu. Jadi eh misal kayak beasiswa Pertamina kan ada selama 4 tahun di cover gitu kan. Selama 4 tahun di cover tapi ya itu udah untuk uang kuliah aja, uang
Itu beda sih. Tapi misalnya nih kan itu beasiswa untuk riset. Nah, itu kan udah tentuin jangka waktunya. Tapi selama ditentuin jangka waktunya itu rupanya riset kita belum selesai. Itu gimana, Kak? Kalau dari mereka, Basnas itu diusahakan selesai itu untuk S1 September 2023. Itu jangka waktunya kira-kira 10 bulan dari pengumumannya. Terus jika kita belum selesai risetnya, belum belum selesai belum sidang lah gitu. Ya udah ditanya dulu sama mereka, konfirmasi ini kenapa kok belum selesai. Pertama digituin dulu. Terus kalau memang mereka bikin kesepakatan lagi maksimal bulan apa selesai gitu. Kalau memang nanti setelah kesepakatan kedua itu belum selesai juga, itu dia harus mengembalikan full semua biaya yang udah dikasih. Waduh, Kayak gitu Kak, parah serius. banget. Oh, itu Jadi, jadi misal kalau belum selesai gitu emang biayanya semua yang dikasih dari pas itu kita balikin gitu. waduh, emang harus serius. Harus ini sih, harus benar-benar serius gitu ya Kak. Jadi, Biayanya. kalau kan itu beasiswa untuk riset. Nah, selain uang yang didapat, apakah di situ ada dikasih kita kayak dospen gitu, pembimbingnya Enggak ya, maksudnya kalau untuk fresh money itu kita dikasih untuk S1 4 juta, 4 juta? kalau untuk S2 7 juta, S3 itu 10 juta. Terus benefit yang lain itu kita masuk grup peserta beasiswa, itu mungkin di setiap bulan ya kalau nggak salah, di setiap bulan itu kita dikasih semacam pelatihan karya tulis ilmiah. Jadi setelah setelah lulus jadi peserta beasiswa Basnas itu kita ada penambahan kemampuan gitu untuk penulisan karya ilmiah. Oh, Tapi kan kita beasiswa kan hasil riset. Nah, risetnya itu nanti kira-kira dibukuin atau maksudnya dipajang nggak gitu Kak di Basnasnya gitu. Maksudnya jadi milik Basnasnya atau enggak atau gimana gitu. Kalau hasil riset di ketentuannya itu ya nanti hasil riset kita sepenuhnya kita izinkan untuk mereka publikasi. Oh, gitu. Entah itu nanti jadi jurnal, entah jadi buku itu ya Terserah kewenangannya gitu, mereka. kewenangan mereka. kalau misalnya nih kalau orang yang kuliah luar negeri itu bisa dapat beasiswa Basnas itu nggak, Kak? Kalau beasiswa luar negeri, kalau nggak salah waktu itu ada yang, oh ada, Ada. dapat juga. Dia itu S2 kalau nggak salah di luar negeri, dia daftar dan diterima karena itunya masih menyangkut mungkin ZISWAP ya, ruang lingkup Beasiswa. bahasannya ya. Oh. Jadi dia dapat juga. Jadi yang mungkin apa kesempatan yang paling diterima di Basnas itu menyangkut siswa itu aja, Mm-mm. nggak lain. Mm-mm. Oh, Iya, percuma aja walaupun kita kan ngajuinnya ke Basnas Iya yang sih benar. bahasan ruang lingkupnya otomatis ya ZISWAP, entah itu wakaf produktif atau apa iya. kan bisa bercabang lagi. Cuman kan ya logika aja lah gitu. Iya. Terus Kakak dapat keuntungan beasiswanya itu kira-kira apa gitu? Benefit nih dari beasiswa itu ya. Kalau keuntungan sih alhamdulillah fresh money ya 4 juta. Oh, Masya 4 juta Allah. rupiah. Alhamdulillah ya bisa buat bantu-bantu ngeprint segala macam kan. Terus ya itu tadi ada pelatihan juga, ada pemaparan dari hasil riset mahasiswa yang lain. Entah itu S2, S3, S1 juga ada. Periode pembukaan beasiswa tuh biasa kapan, Kak? Apakah setiap tahun ada atau gimana? Kalau waktu itu sih bulan September ya. September. Mungkin tahun ini bisa sama, bisa enggak. Nanti dipantau aja lembaga beasiswa Basnas itu Instagramnya. Kalau beasiswa itu juga semua orang bisa ikut apa orang yang cuma kebutuhan finansial loh. Kan kadang ada kayak beasiswa yang syaratnya tuh cuman finansial. Kadang orang tuanya tuh harus gajinya segini-segini yang cuman bisa ikut lolos. Oh, yang harus minta surat gitu ya Iya, ke surat RT, di KTM dan Nah, ya gitu. Kalau itu enggak sih ya. Maksudnya kita nggak perlu melampirkan surat keterangan tidak mampu gitu enggak. Tapi di formulirnya itu ada kayak mungkin pendapatan orang tua per bulan kayak gitu-gitu sih. Ya biasalah orang mau ngasih beasiswa gimana. Itu kuota penerimaan di Basnas tuh berapa banyak? Dari sekian banyak yang daftar, berapa banyak yang diterima? Kalau nggak salah tuh total ya. Total untuk seluruh jenjang S1, S2, S3 17.000. Tapi yang diambil 90 atau 100 gitu. Waduh, Wah, sedikit. banyak banget itu. 100 Kalau nggak orang salah, gitu kalau kayaknya. nggak salah ya. Tapi kan banyak yang daftar. Iya.
Iya, iya termasuk sih, sikit cuman lah itu. Correct me if I'm wrong ya, coba nanti dicek lagi takutnya salah. kalau salah. Tips and trick untuk dapetin beasiswa Basnas Iya, gimana? gimana tuh Kak? Tips and triknya ya pertama banyak doa sih ya. Banyak doa. Oh iya benar. Yang kedua ya secara administrasi kita lengkapin dari data-data pribadi, isi formulir, KTP, kartu keluarga, transkrip nilai. Itu ya semuanya dipersiapkan. Proposal skripsinya yang penting. Terus juga ada PowerPoint-nya. Ya pokoknya ikutin aja alurnya kayak gimana. Kalau memang butuh apa ya masukan dosen ya jangan sungkan untuk minta masukan Minta gitu. masukan. Apalagi kalau di PTIK dosennya tuh friendly banget ya. Makanya pokoknya jangan takut kalau memang sungkan ke dosen bisa ke kakak tingkat atau siapa gitu ke senior tanya aja nggak apa Alhamdulillah udah di penghujung podcast ini. Terima kasih buat Kak Jaki. sama-sama. Ya, oke teman-teman. Dapatkan info menarik selanjutnya dengan follow IG kita. Hima Action. Mungkin ada ya kalau di bawah ini.